gajah kecil yang keras kepala. Pada sebuah negeri yang jauh, hiduplah sebuah keluarga gajah di tengah hutan. Anggota keluarga termuda di keluarga ini adalah seekor gajah kecil yang keras kepala dan sangat nakal. Suatu hari, saat orang tuanya akan pergi jalan-jalan, mereka berteriak memanggilnya. Sayang, kau di mana? Ayo kita pergi jalan-jalan. Di mana kau, Nak? Ayolah. Tak lama kemudian, si gajah kecil datang. Ia merasa tidak perlu pergi berjalan-jalan dengan mereka. Aku tidak mau ikut. Membosankan. Saudara-saudaramu semangat ikut. Mengapa sikapmu begini? Biar saja mereka ikut. Kita selalu melakukan kegiatan yang sama. Menjadi seekor gajah itu membosankan. Mama dan papa gajah sangat kaget mendengar perkataan terakhir anaknya, tetapi tidak ingin menunjukkannya. Baiklah kalau begitu. Terserah kau saja. Tapi jangan kemana-mana ya. Kami akan kembali sebelum gelap. Tentu, seperti biasanya. Gajah kecil yang nakal akhirnya ditinggal sendirian. Si gajah kecil bermain sendiri untuk beberapa saat. Namun, tak lama kemudian, ia merasa bosan. Makin dia merasa bosan, makin marahlah dia. Aku tidak mau jadi gajah lagi. Tidak enak menjadi gajah. Aku harus bagaimana ya? Tepat saat itu, ia melihat seekor kijang tengah melompat-lompat dan ia lalu mengambil sebuah keputusan. Ya, aku harus menjadi kijang, cepat dan tangkas. Gajah kecil mencoba meniru gerakan kijang dan melompat-lompat. Tapi kakinya yang besar dan gemuk terpelintir dan ia jatuh. Dan tentu saja rasanya lumayan sakit. Menjadi kijang tidak asik. Gajah kecil makin dalam memasuki hutan. Ia menghampiri pepohonan tempat para kera sedang bermain. Mereka melompat dari dahan satu ke dahan lain, bergembira bersama. Lalu ia berpikir, para kera bersenang-senang, aku harus menjadi kera. Lalu ia berteriak kepada kelompok kera itu, "Hai kera-kera, lihat aku juga seekor kera, bermainlah denganku." Para kera berhenti sejenak dan menatap pada si gajah kecil. Kemudian turun dari pohon dan mengelilinginya. Salah satu dari mereka melompatinya, satu lagi menarik kupingnya, yang lain bergelantungan di belalainya, dan yang terakhir melempari kepalanya dengan kelapa. Gajah kecil terpana. Ia tidak bisa kabur dengan melompat dahan seperti kera. Mereka sungguh menyakitinya. Ia tidak bisa bermain dengan kera. Akhirnya ia bisa mengusir mereka dengan belalainya dan berlari secepat ia mampu. Gajah kecil bergerak lebih jauh memasuki hutan. Kali ini ia melihat seekor tupai di pohon. Ia memetik kacang chestnut dari sebuah dahan dan kembali ke liangnya. Hewan yang lucu. Karena ia mungil, ia bisa keluar masuk di mana saja. Ya, aku harus menjadi seekor tupai. Gajah kecil berusaha memanjat pohon dan tentu saja gagal. Ia menyodok liang tupai dengan belalainya. Tupai kecil yang malang itu ketakutan dan melompat keluar secepat mungkin. Gajah kecil berusaha memasukkan kepalanya ke dalam liang dan terjepit. Sulit sekali mengeluarkan kepalanya dari sana. Aku tidak cocok menjadi tupai. Pohon-pohonnya kekecilan. Gajah kecil sudah sedemikian jauh dari rumahnya. Sedikit lebih jauh, ia melihat burung nuri yang cantik. Duri itu terbang dari pohon satu ke pohon lain. Gajah kecil senang melihatnya. Ia kemudian mendekat. Aku juga ingin menjadi burung nuri. Bisakah kau mengajariku terbang? Ya, tentu saja. Mereka bersama menaiki sebuah tebing tinggi di samping danau. Sekarang perhatikan dan lihat bagaimana caranya aku terbang. Burung nuri membentangkan sayap dan melompat. Dia meluncur di angkasa.
Gajah kecil mengikuti gerakannya, lalu menuruni tebing. Saat burung Nuri terbang dengan sayapnya, gajah kecil jatuh dari udara dan tercebur di danau. Syukurlah ia berhasil keluar dan mencapai tepi danau. Tubuhnya dilumuri lumpur dan rasa sakit di mana-mana. Si burung Nuri terbang di sampingnya. Sebaiknya kau tetap jadi seekor gajah, kawan. Tepat saat itu, seekor anak burung yang duduk di tebing terjatuh dari sarangnya dan menghilang ke dalam danau. Dalam kepanikan, induk burung terbang ke tempat anaknya menghilang. Ia terbang di atas air dan berteriak, Tolong! Siapa saja, tolong! Selamatkan anakku! Gajah kecil masuk ke air seketika itu juga, membenamkan belalainya dan mulai mencari si anak burung. Beberapa detik kemudian, ia mengangkat belalainya dan anak burung sudah ada di ujung belalainya. Ia masih hidup! Ia masih hidup! Dengan hati-hati, gajah kecil meletakkan anak burung di tepi danau. Ibu burung terbang dan mendekati mereka. Syukurlah kau berada di situ. Jika tidak kau tolong, anakku sudah tenggelam. Mendengar kata-kata itu, gajah kecil sangat senang. Ia merasa dihargai. Jika ia bukan seekor gajah, ia tidak akan dapat menyelamatkan anak burung itu. Pikirnya, aku sebaiknya tetap menjadi seekor gajah. Hari sudah hampir malam. Gajah kecil berada jauh sekali dari rumahnya. Ia sangat cemas akan hal ini. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Nuri terbang di angkasa. Tupai mengeluarkan kepala dari liangnya. Kera-kera berayun dari dahan satu ke dahan lain. Dan Kijang berlari secepat kilat melewatinya. Namun yang dipikirkannya hanyalah betapa ia merindukan keluarganya. Dan betapa ia telah membuat mereka kesal karena kekeras kepalaannya. Yang paling ingin ia lakukan adalah memohon maaf.